Oke sobat Mania, saya berada di daerah Jimbaran ya. Oke, saya bersama All New NMAX ya. Sesuai dengan di judul bahwa NMAX itu memiliki masalah di cepat geredek ya. Dan baru-baru ini lagi viral kelistrikan NMAX itu bermasalah ya. Oke, saya sedikit berbicara ya. Untuk All New NMAX saya sendiri ini selama 2 tahun ya masih aman-aman sih ya, belum pernah mengalami masalah kelistrikan. Tapi kalau geredek iya, setelah 1 tahun, malah setelah 1 tahun sekian ya, mulai geredek. Pada saat mau jalan, pada saat mau jalan itu motor berasa kayak goyang-goyang gitu ya stangnya, dan geredek ya, mengganggu banget. Dan di bengkel beres yang satunya itu dibilang harus mengganti kopling ya, karena kopling dari NMAX yang baru ini katanya diliatin sama dia itu memang beda setengah dari NMAX Ul ya. Jadi harus diganti biar tidak geredek dengan kampas kopling NMAX Ul ya. Dan ternyata saya cek bahwa kopling itu masih bagus lah, tidak sampai setengah habis ya, karena saya tahu. Jadi memang belum setengah ya, tapi sudah geredek gitu katanya ya. Ada yang teman bilang juga, banyak ya saranin, ada yang mau bolongin mangkok lah atau apa yang lain ya. Tapi saya diemin aja, saya pakai dulu agak geredek sedikit ya, enggak apa-apa. Jagian motornya jarang dipakai karena ada motor 2 ya, ibu negara pakai yang satunya aja untuk kerja, yang 100 km per hari itu PP kerja. Jadi setelah saya berikutnya servis di dealer yang satunya, jadi pindah-pindah dealer ya, biar kita tahu bagaimana ya, skill dari mekanik juga kadang-kadang kan beda ya. Jadi saat di dealer itu dia mengatakan bahwa lebih baik ini per racingnya itu pakai per racing ya, diganti ya di gininya. Nah, jadi per racing ya, beli 100 ribuan gitu ya. Saya mungkin tidak sebut merek ya, tapi mungkin sobat pasti tahu kalau ditanya ya. Kalau untuk ini, kalau motor NMAX geredek ganti per racing itu biasanya mereka tahu mereknya ya. Saya tidak sebut merek karena saya juga tidak mau promosi ya, karena saya tidak ada kerjasama juga ya. Jadi bengkel pasti tahu kalau ya, untuk NMAX geredek ganti per racing. Setelah itu sudah tidak geredek lagi, bahkan sudah 3 kali servis tidak geredek. Jadi tidak perlu ganti kopling ya. Ini awet loh koplingnya loh. Lihat sobat, bisa lihat nih, 10 bulan Oktober 27 terakhir gini. Berarti kan sobat bisa tahu kan, udah hampir mau 3 tahun. Jadi masih aman koplingnya sebenarnya ya, hanya ganti pernya. Oke. Terus masalah kelistrikan yang error. Nah, masalah kelistrikan yang error ya. Nah, ini kan kadang bisa juga kelistrikan yang error diakibatkan karena modifikasi ya, seperti saya pakai sin dari X-Case modifikasi, terus ada alis, ada demon, terus lampu belakangnya juga modifikasi ya, jadi pakai X-Case. Jadi bisa juga kelistrikan error dengan adanya modifikasi kelistrikan. Tapi banyak juga yang komen bahwa kelistrikannya error karena motornya standar ya. Mungkin entahlah apakah kondisinya kenapa ya, mungkin bekas banjir atau memang enggak kenapa atau normal, tapi error juga.
banyak juga yang berpendapat ya dari kalangan otomotif, termasuk saya juga, itu bisa diakibatkan oleh kebiasaan yang mematikan motor dengan menurunkan standar samping. Jadi kalau bisa hindari ya kebiasaan untuk mematikan mesin motor itu dengan menurunkan standar samping ya. Gunakanlah stop kontak ya. Kenapa? Oke. Karena saat kita menurunkan standar samping ini adalah kayak sudah ada sensornya untuk emergensi ya, mematikan mesin ya. Nah, selain itu ini berakibat juga kelistrikan kan masih jalan ini. Karena saat motor di off kan dengan standar samping, tentu speedometer, kelistrikan semuanya jalan ya. Ini juga mengakibatkan aki juga masih tersedot ya, arus listriknya bisa juga mengakibatkan konsleting di kelistrikan atau di perkabelan ya. Juga karena menyedot daya dari aki juga daya tahannya, mungkin daya tahan aki itu juga akan berkurang ya, juga akan menurun ya, akan lebih cepat lah menurun. Apalagi kalau misalkan kayak gini, sobat berkendara terus misalnya di warung, terus mematikan motor dengan standar samping, cecek ngobrol dengan teman ya di warung, dan itu masih on lama ya, jangan sampai 5 menit 10 menit. Bayangkan itu akan menyedot aki sobat ya. Apalagi sobat menggunakan lampu variasi ya, seperti saya. Jadi demon nyala, sein nyala, seperti ini. Nah ini kan motor tidak nyala, tapi lampunya nyala kan. Jadi itu nyedot listrik. Itu bisa menyebabkan juga aki tekor, juga kelistrikan juga bisa error kan. Nah itu, jadi hindari kebiasaan itu. Memang sih kebiasaan agak susah untuk dihindari, tapi lebih baik ubah lagi dikit demi sedikit ya. Nanti juga terbiasa mematikan mesin dengan stop kontak ya, kecuali dalam keadaan emergensi ya. Misalnya saat kita mungkin tidak bisa menjangkau stop kontak, terus kita harus menjangkau sesuatu atau mendadak, bolehlah menurunkan standar samping untuk mematikan mesin ya. Misalnya membonceng anak di depan, terus bawa barang banyak, kita susah untuk menjangkau stop kontak, terus kita memang harus mematikan mesin motor ya, karena tidak mau nanti ini digas atau gimana, atau pas mendadak ini digas, kita bisa refleks giniin standar samping aja tidak masalah ya. Nah tapi kalau memang kebiasaan sehari-hari, lebih baik hindari ya, karena ini bisa mengakibatkan juga error ya. Banyak yang juga, bukan saya sendiri sih, pendapat dari kalangan otomotif bahwa kelistrikan dari Yamaha ataupun khususnya NMAX ini error karena ya standar samping ini, karena sering menggunakan standar samping untuk mematikan mesin itu. Termasuk yang terjadi di Aerox juga sama ya, sampai si sensornya jadinya di off kan ya, jadi tidak berfungsi lagi untuk mematikan mesin, di off kan lah. Itu solusi terakhir dari dealer ya. Kalau memang sudah error, di off kan saja. Itu aja sih sobat. Jadi menurut sobat bagaimana? Ayo, menurut sobat bagaimana tentang hal ini yang geredak dan juga kelistrikan error pada NMAX? Silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.